Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa yassirli amri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amma ba'du. Hadirin para jamaah Majlis Taklim As-Sa'diyah, semuanya yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka taklimul ilmi dan ta'allumul ilmi di rumah Bapak Sarifin. Mudah-mudahan niat kita yang baik, niat kita yang ikhlas, niat kita yang tulus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni semuanya. Amin ya Rabbal. Semua ini terjadi atas iradah Allah yang dilengkapi dengan taufik hidayahnya, dan semoga taufik dan hidayah selalu betah di dalam hati nurani kita semuanya. Dan ini satu penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Maka dari itu sangat layak dan sangat patut kita semua selalu bersyukur kepadanya. Tidak ketinggalan rahmat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini apa yang beliau ajarkan masih dinikmati dan dijalankan oleh kita semuanya. Dan semoga dengan wasilah ini kita akan mendapat syafaatul udma di hari kiamat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat suasana yang sangat mencekam, dalam kondisi darurat dengan adanya wabah corona yang menjalar ke seluruh pelosok dunia, maka tidaklah salah
Kita harus berupaya dan berusaha untuk mencegahnya, yang dilengkapi dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mewujudkan Allah, yang mentiadakan juga Allah. Karena itu kita jangan pernah lepas, selalu berdoa dan memohon kepadanya. Ikhtiar dan usaha adalah salah satu unsur yang harus kita lakukan, karena itu adalah wabah plus di dalamnya adalah musibah. Mungkin juga itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang telah murka kepadanya. Betul atau betul? Akan tetapi dalam hal ini kita harus kontrol, harus checklist. Jangan sampai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lepas. Pasang di dalam nurani kita dengan keimanan yang kuat, rasa takut terhadap siksa Allah harus selalu berada di dalam hati kita dibanding daripada takut sama corona. Betul atau betul? Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai rasa takut corona melebihi takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa naasnya apabila iman kita lepas dari hati nurani kita semuanya. Ini adalah uji nyali umat Islam. Ini adalah uji nyali ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam usaha untuk menghancurkan tuntunan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang terkait dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Corona adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar bila mana di dalam hati kita berupaya untuk menyingkirkan wabah yang semacam itu. Akan tetapi kita juga tidak boleh lengah. Tetap kita harus mempunyai sebuah keyakinan yang mantap dalam hati nurani kita, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang meninggal karena ada virus corona, kemudian meyakini bahwa corona ini adalah sangat hebat tanpa menyandarkan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bakal terjadi keimanan kita? Betul atau betul? Sebab corona itu bukan perwakilan malaikat Israel. Benar, sekalipun
ada coronanya, kalau Israel tidak datang mal mati. Betul enggak? Benar enggak? Ini harus kita yakini. Adapun yang meninggal karena corona itu kebetulan saat itu wabah datang, malaikat Israel juga datang. Takdir Allah saat itu diputuskan. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka hal ini, mari kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Al ayat. Ayat ini adalah panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Yakin kita beriman kepada Allah? Tanya terhadap diri kita sendiri. Anjuran ini adalah ditekankan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan sampai lepas imannya. Imbauan apa yang dimaksud di situ? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari api neraka. Karena siksa neraka itu adalah siksa yang paling pedih perih. Perintah ini mengandung makna di sisi lain. Kalau kita diperintah oleh Allah suruh menjaga api neraka jangan sampai mengenai sasaran diri kita dan keluarga kita, apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Tentu tidak lain selain daripada rasa takut siksa neraka yang pedih perih. Betul apa betul? Tanpa diimbangi rasa takut terhadap api nerakanya Allah, itu tidak mungkin manusia bisa melaksanakan penjagaan dirinya dari api neraka. Dengan syariat apa yang harus dilakukan? Tentu tidak ada lagi. Yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, memantapkan hati yang sangat bulat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, pemutus segala-galanya.
Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan ayat ini dengan kasus yang terjadi pada saat ini, tentu kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih mengedepankan rasa takut kita terhadap siksa Allah dibanding daripada rasa takut kita kepada corona. Kenapa sampai masjid pada ditinggalin Jumatannya? Karena takut pada corona. Suruh di rumah saja. Apakah bukan sebuah pembodohan terhadap iman kita? Mati di masjid pada saat menjalankan ibadah dan punya wudhu, betapa mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada mati di rumah. Karena yang namanya mati tidak akan pernah melihat situasi dan kondisi. Di masjid mati, di rumah juga mati. Di Indonesia mati, di luar negeri juga mati. Betul atau betul? Bapak tahu firman Allah yang berbunyi, Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua pada lari karena takut terhadap kematian. Kematian itu pasti mencari dan menemui kalian semua dimanapun kalian berada. Sekalipun orang melari menghindari corona, kalau sudah waktunya mati mah mati, betul enggak? Ini dipasang keyakinan seperti ini. Mati bukan karena corona saja. Cuman kebetulan wabah ini muncul dalam situasi yang seperti ini. Betul tak? Banyak orang yang mati tanpa sakit. Bulan-bulan kemarin orang minum kopi mati. Tapi bukan kopi yang mematikan. Kebetulan sekali saat minum kopi hidayah datang dan ajalnya saat itu. Jangan sampai punya asumsi kalau tidak gara-gara minum kopi mau mati. Tidak bisa begitu urusan. Dokter di Indonesia informasinya sudah ada yang meninggal 5 orang. Dokter senior. Yang 4 serangan corona, yang 1 karena kelelahan. Kalau asumsinya mati karena corona, betapa sayangnya iman kita. Betul enggak? Kebetulan sekali corona datang, ajal data. Loh, begitu keimanan kita. Tetapi dalam hal ini tetap kita kudu waspada dan kudu ikhtiar, kudu berusaha. Karena Islam mengajarkan kesehatan kepada umat Islam sangat jelas. Satu contoh, Islam mengajarkan kalau mau makan cuci tangan dulu, piringnya dicuci dulu, betul? Sebelum kita makan baca bismillah dulu, betul? Baca doa dulu, betul? Begitu selesai makan, berbata membaca doa lagi, sisa-sisa makanannya ditutup, jangan sampai terbuka. Takut ada binatang-binatang yang membawa bakteri, kan begitu.
Benar enggak? Ini ajaran Islam sudah lebih dulu memberikan tuntunan dalam bidang kesehatan, karena sehat itu sangat berharga. Hadirin para jamaah semuanya saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah asumsi. Tetap kita berwaspada dengan adanya wabah corona. Tapi yang lebih kita takutkan adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak ada instruksi tidak boleh kumpul-kumpul, ngaji libur, bener nggak? Kenapa? Jamaah di musola libur, sampai Jumatan libur, bener nggak? Ini jangan sampai seperti ini. Jalankan kita ibadah kepada Allah. Urusan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena corona saja. Betul tidak? Nah, ini harus dipasang tekad dan keyakinan kita. Yang seperti ini jangan sampai lepas dalam diri kita. Kalau memang waktunya mati, mati. Karena mati itu sudah pasti, tidak perlu kita takuti. Betul tidak? Yang patut kita takuti bagaimana setelah mati. Yang terlihat pada saat ini, naudzubillah min dzalik, orang lebih takut terhadap corona daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini sebagai bahan perbandingan kita, karena kita bangsa manusia ini lebih mulia dibanding daripada makhluk-makhluk lain dan benda-benda lain. Minggu kemarin sudah pernah kita ceritakan cerita nyata, bukan cerita bohong. Ada batu menangis karena takut menjadi penghurung neraka. Masa kita kalah dengan batu? Ceritanya ada sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Uqail bin Abi Thalib, sepupu dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Uqail jalan-jalan bersama Kanjeng Nabi. Kebetulan Uqail ini sangat dekat dengan Kanjeng Nabi dan disayang oleh Kanjeng Nabi. Karena sebagai balas budi Nabi kepada bapaknya Uqail, karena Abu Thalib itu satu-satunya jawara Mekah yang sangat membantu terhadap perjuangan Kanjeng Nabi, walaupun beliau tidak beriman dengan Kanjeng Nabi. Dalam perjalanan Kanjeng Nabi bersama Uqail, Kanjeng Nabi kebetulan sekali ingin buang hajat, qadil hajat, ingin buang air. Nabi bilang sama Uqail, Uqail, saya mau qadil hajat dulu. Berhentilah Kanjeng Nabi di sebuah tempat. Cuman di sana itu tanahnya padang pasir, pepohonan juga jarang, apalagi bangunan WC nggak ada.
Dalam umpamanya orang ngising itu kelihatan bokongnya, namun kencingnya kelihatan pelernya, itu kan ya. Benar. Ukel bingung, gimana ya ini Kanjeng Nabi, harus buang air. Ukel dipanggil oleh Nabi, Ukel sini. Sampaikan salamku. Pak, di sebelah sana ada beberapa pohon berdiri. Bilang ya sama dia, Kanjeng Rasulullah mau qadil hajat. Ukel bingung. Enggak nurut bagaimana, nurut bagaimana. Suruh nyampaikan salam ke pepohonan, malah suruh ngomong. Emang saya orang apa sih ini? Apa saya ini sedang dilihat orang gila ya? Tapi karena saking taatnya Ukel kepada Nabi, berangkatlah Ukel. Kenapa lurus dengan arah itu? Di sana banyak pepohonan. Datanglah Ukel ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepohonan jawab dengan tegas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukel melohok saja. Oh, pohon bisa ngomong ya? Pohon, bahasa kitanya, ada pesan dari Kanjeng Rasulullah begini. Belum selesai Ukel menyampaikan pesan dari Kanjeng Rasul, itu pohon-pohonan pada berdiri semua, mencabut akar-akarnya semua. Yang jadi aneh, mereka berjalan. Kemana jalannya? Menuju Kanjeng Nabi. Bikin bingung beta Ukel. Yang jadi aneh lagi, eta pohon-pohonan berbaris menutupi Kanjeng Nabi mau qadil hajat, sampai Nabi nggak kelihatan karena ditutup oleh pohon-pohonan tadi. Hebat enggak? Coba. Begitu Kanjeng Nabi selesai qadil hajatnya, itu pohon-pohonan kembali ke tempat semula, jalan lagi. Begitu jalan di tempat yang seperti tadi, mereka itu masuk kembali akarnya. Bayangkan mukjizat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh Ukel bin Abu Thalib. Coba. Dan ini salah satu faktor yang membuat mantapnya keimanan Ukel bin Abi Thalib untuk menjalankan ajaran Kanjeng Rasulullah. Melihat kehebatan Kanjeng Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi bersama Ukel kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Ukel haus pengen minum. Bilang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya haus pengen minum. Kata Kanjeng Nabi, ya sudah saya cari dulu. Cari di sekitar itu ternyata nggak dapat air. Bikin haus baik kan Ukel. Bagaimana Ukel? Nggak ada air Kanjeng Rasul. Ya udah, sini. Tuh di sebelah sana ada batu, kelihatan enggak? Coba datangin batu itu yang di sana, yang di atas bukit.
Sampaikan salam saya kepadanya ya. Aya deui bae. Tadi ke pohon, sekarang ke batu. Lagi dilalitin bagelo aing cenah ya. Sampaikan pesanku kepadanya. Hai batu, kamu punya air enggak? Kalau punya air tolong kasih minum aku ya. Ngomong gitu kamu ya. Ya. Berangkatlah Ugal naik gunung menuju batu yang dituju tadi. Begitu sampai di sana, sesuai dengan pesan Kanjeng Nabi, Ugal menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta batu bisa bicara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengong lagi bae ta Ugal. Oh, batu bisa ngomong lagi ya. Tadi pohon, sekarang Pak. Benda-benda yang kelihatannya mati ternyata hidup juga ya. Batu, saya dapat pesan dari Kanjeng Rasulullah suruh bertanya kepada kamu, kamu masih punya air enggak? Tolong kalau punya air kasih minum saya sedang haus. Itu batu jawab dengan tegas, maafkan saya, Mang. Saya sudah tidak punya air. Air mata saya habis karena saya menangis. Sejak ayat Allah turun kepada Kanjeng Rasul yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Sejak itu saya menangis sampai air mata saya habis, kering. Ya, karena kebetulan di sana ada bahasa wal hijaroh. Jadi yang bakal menyalakan api di neraka itu adalah bangsa manusia dan batu. Menyalanya api neraka itu adalah bangsa manusia dan batu. Kalau penghuninya iblis, orang-orang kafir. Penghuni asli neraka adalah iblis alaihi laknatullah. Kalau kita pelajari dan kita hayati kasus ini, betapa hebatnya batu memiliki satu pemikiran yang sangat hebat. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar, karena dia khawatir, karena dia takut. Batu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tersebut adalah dirinya. Rasa takutnya batu terhadap api neraka sangat luar biasa. Sejak itu menangis sampai hari ini, gunung-gunung batu itu pada menangis, mengeluarkan air matanya. Karena takut dengan siksa neraka tadi. Bayangkan. Sedangkan kita bangsa manusia, kenapa tidak ada rasa takut terhadap api neraka, lebih takut pada coronanya? Betul enggak? Apakah enggak kebaliknya seperti ini? Yuk kita luruskan akidah kita.
Yuk kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan jangan sampai kalian mati kecuali membawa Islam, kecuali matinya mati Islam. Yang mati Islam itu adalah berarti mati yang husnul khotimah, membawa iman Islam. Seperti itu. Kita jangan sampai terkecoh dalam keadaan seperti ini. Tetap waspada harus, tapi iman jangan sampai lepas dari dada kita. Khawatir pada saat Allah menurunkan ajal, iman kita lepas. Kalau lepas iman kita, apa yang bakal terjadi? Apa gunanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul atau betul? Ini patut disikapi oleh kita dalam keadaan seperti ini. Aktivitas ibadah jangan sampai kita tinggalkan. Malah justru harus lebih pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada ayat yang harus kita baca setiap hari untuk bisa menghadang sesuatu yang bakal membahayakan pada diri kita? Dengan bahasa Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Ini ayat adalah memberikan satu makna yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak ingin mendapatkan bahaya dari sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi, maka nama Allah jangan pernah lepas dari nurani kita semuanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, yang tidak akan membahayakan, ma'asmihi, bersama namanya, syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di dalam bumi, wala fis sama'i, dan tidak ada sesuatu yang ada di langit. Bukankah itu pengertiannya? Makna jadinya, apa yang bakal berbahaya kepada manusia yang ada di bumi dan ada di langit itu tidak akan terjadi selagi nama Allah selalu ada dalam hati nurani kita semuanya. Yakinkan yang seperti ini. Ayat itu boleh diwirid, dibaca sebagai tanda kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai kalah dengan batu. Betul. Masa kita bangsa manusia elehku batu? Rasa takutnya batu terhadap neraka luar biasa. Nangis nggak pernah berhenti. Tapi justru kita bangsa manusia malah ketawa-tawa. Betul enggak? Awas, jangan salah persepsi. Jangan sampai salah. Selanjutnya, Uqail bin Abu Thalib melanjutkan perjalanan bersama Nabi. Tidak lama kemudian ada seekor onta lari dengan kencang menghampiri kanjeng Nabi. Dia sambil berkata, al-aman,
Al-aman, al-aman. Kalau bahasa kitanya, tolong saya, amankan saya, amankan saya. Ada apa, ada apa, ada apa? Begitu sedang ditanya ada apa, tahu-tahu di belakang onta itu ada seorang laki-laki yang gagah perkasa sambil membawa golok. Sementara onta sudah dilindungi oleh Kanjeng Nabi. Tunggu, Mang. Ada apa ini? Ya Rasulullah, perlu diketahui ini onta saya. Iya, saya juga bukan ngaku onta saya. Onta minta tolong kok. Onta ini saya beli dengan harga yang mahal, tapi sayang onta ini nggak nurut sama saya. Daripada saya harus menemukan uang yang banyak, mendingan onta ini harus kita potong saja, dimakan dagingnya. Waduh, hebat amat nih orang. Kanjeng Nabi penasaran. Onta ditanya, onta, apa betul kamu ngandul sama majikan kamu? Iya. Kenapa? Habis bagaimana? Saya takut majikan saya tukang garong, tukang maling. Masa saya suruh ngantar-ngantar dia ngerampok? Bahkan saya suruh bawa barang-barang hasil rampokannya. Saya takut kepada Allah ya Rasulullah. Oh begitu. Emang apa benar Mamang pekerjaannya begitu? Sesuai apa yang ditanya oleh onta Mamang? Benar ya Rasulullah, enggak salah. Terus sekarang gimana nih? Ya tetap onta saya potong kalau nggak nurut sama saya. Onta, kamu siap nurut nggak sama majikan kamu? Punya permohonan apa? Siap ya Rasulullah, saya siap taat dan patuh pada majikan saya, asal saya jangan disuruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau saya suruh antaran dia kemanapun boleh, asal jangan ke tempat-tempat maksiat. Emang kedengaran enggak? Kalau Mamang sanggup memenuhi keinginan onta, Mamang jadi orang yang benar, onta bakal taat dan patuh kepada Mamang. Siap? Siap ya Rasulullah. Bahkan saat itu orang bertobat di hadapan Kanjeng Rasulullah. Onta bisa menaklukkan majikannya. Hebat enggak? Hebat enggak? Coba bayangkan. Nah, akhirnya onta dibawa pulang oleh majikannya. Dengan senang gembira dia mengabdi kepada majikannya, dan majikannya menjadi orang baik, menjadi orang baik-baik. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini termasuk faktor yang bisa membuat ketebalan iman Uqail bin Abu Thalib sampai dia semangat ibadahnya tidak seperti biasanya. Mantapnya luar biasa. Mudah-mudahan cerita nyata ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, semua itu adalah Allah yang mengatur. Betul. Waspada dan ikhtiar tetap harus kita jalankan karena sebuah keharusan bagi kita semuanya, apalagi dalam masalah
dalam masalah kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan akhir, kita tidak perlu takut mati, karena mati sudah pasti. Yang patut kita takuti bagaimana setelah mati. Oleh karena itu kita harus lebih takut terhadap api neraka dibanding daripada takut ke corona. Tetapi dalam hal ini tetap kita kudu waspada dan berusaha jangan sampai wabah itu menimpa pada kita dan keluarga kita, dengan tetap mengedepankan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. La mani alima apaita wala mutia lima manata wala rodda lima qadaita wala yang faudal jadi mingkal jad. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala nashabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amanin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jama'atina hadihi min ahlil ilmi walil khair, min ahlil ilmi walil khair, min ahlil ilmi walil khair, wala taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri walil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul qadimi wa yusasqal qamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin wa nafasim bi'adadi kulli malumin.